Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Tuhan, kami persembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami tahu tanpa kami minta, Engkau akan selalu memberkati kami, selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu, terima kasih buat segala kesetiaan-Mu untuk kami Tuhan sepanjang minggu-minggu ini. Minggu hari ini Tuhan, kami mau bawa kado terindah kami buat Engkau, pujian penyembahan yang menyenangkan hati Engkau. Karena Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, mau sungguh-sungguh Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ingat saat kita merasa sedih, kecewa, dan semua itu kita tidak bisa melewati dan terasa berat sekali. Ingat selalu ada Tuhan yang selalu beserta kita, Tuhan yang selalu menyertai kita dengan setia. Mari kita angkat pujian ini. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Ya Tuhan, terima kasih. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara nimpa keadaanmu,
Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Mari sama-sama katakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Mari kita ulangi lagi. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh. Katakan Yesus hanya sejauh doa. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah dengan masalah kami, karena kami tahu Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu masih dalam hadirat Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita dalam menghadapi setiap masalah, ujian, percobaan. Tetapi Bapak Ibu, itu adalah semua proses supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kita semakin menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi
Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Biar jemaat saja. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan lagi, ku kan terbang tinggi bagai raja. Ya Tuhan, kami akan terbang tinggi Tuhan dan melayang tinggi Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Katakan lagi, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi bersama. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mampu terbang tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin pagi hari ini ada yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Wah, tidak apa-apa ya. Kita percaya bahwa gereja ini akan selalu dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru yang rindu akan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita rindu untuk memuji Tuhan karena Tuhan yang sudah memberi kita kekuatan. Amin. Selama seminggu ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang punya pergumulan, boleh lambaikan tangannya.
Ya, kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyiapkan kemenangan buat kita. Setiap kita pasti akan dimerdekakan, beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mari angkat pujian ini. Jemaat saja, kuatku, kuatku, Allah sumber, kuatku, yeah, Allah sumber, kuatku, dan bagianku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, ku dan bagianku sama. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku sampai. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, kuatku dan bagianku sampai. Kekuatan kita, amin. Mari kita angkat pujian berikutnya. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan.
bersyukur Tuhan buat cinta-Mu pada kami. Ya Tuhan, amin. Ku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan lagi. Ku mau selalu bersyukur untuk cinta-Mu padaku, takkan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Amin Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu tak pergi dari. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi. Percaya kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Dia, ucapan syukur. Ucapkan syukur-Mu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau amat baik Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Seperti janji-Mu, Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan supaya kami boleh mencintai Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Ujilah hati kami Tuhan. Jika Engkau mendapati kami tidak setia Tuhan, biarlah Engkau ingatkan kami Tuhan untuk terus setia, untuk terus mengasihi Engkau Tuhan. Mungkin di antara kami Tuhan yang sudah mulai undur, yang sudah mulai merasa kering Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau rindu Tuhan, Kau yang jamah, Kau yang datangi kami. Biarlah Engkau uji hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan.
Tuhan yang keluar dari hati kami Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah yang Engkau cari Tuhan. Penyembah-penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Inilah kami Tuhan. Ini hati kami yang rindu Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Kiara basyikir. Mari sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, penyembah-penyembah yang Engkau cari Tuhan. Ini aku Tuhan, mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hatiku Tuhan. Mari angkat pujian ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan lagi dengan segenap hatimu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, kami percaya Engkau mendengar seruan yang disampaikan oleh umat-Mu dalam pujian dan penyembahan. Sebuah kesadaran bahwa Engkau Tuhan yang menciptakan masing-masing pribadi kami sebagai sesuatu yang indah di mata-Mu. Dan kami sadari dari hari ke hari
yang kami lakukan sebagai hidup yang menyembah Engkau Tuhan, yang terus membimbing kami, menuntun kami, menyadarkan kepada masing-masing pribadi kami bahwa hidup kami yang seharusnya menjadi sesuatu yang berkenan di hati-Mu. Minta anugerah-Mu Tuhan di kesempatan hari ini. Engkau berbicara lagi kepada masing-masing kami dalam takaran apa yang Engkau rindu untuk setiap pribadi mendapatkan perkataan-perkataan firman-Mu. Sebab kami percaya sepatah kata saja yang keluar dari hati-Mu akan mengubah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu, yang kami percaya akan menolong setiap kami hidup menyukakan hati-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Senang bisa ketemu dengan ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan tadi pagi sebenarnya saya telah menyiapkan firman dalam 1 minggu lebih ini untuk saya merenungkan secara pribadi. Tapi tadi pagi ada sebuah peristiwa yang benar-benar menyentuh hati saya. Karena kita ngerti ya, setiap pribadi yang hatinya terpaut kepada Tuhan, apa saja, kejadian apa saja itu bisa menjadi sebuah pembelajaran, membuat kita kenal pribadi Tuhan lebih dan lebih lagi. Itu bisa bentuk teguran, itu bisa bentuk pengajaran, itu bisa bentuk sikap hati dan sebagainya. Nah, saya diingatkan dengan sebuah peristiwa. Saya sedang kongko dengan anak sekolah minggu. Satu hari saya tanya kepada anak sekolah minggu ini, "Nak, kamu kalau besar mau jadi apa?" Saya terkejut karena jawabannya memang mengejutkan saya. Cuma saya tidak menunjukkan keterkejutan saya. Dia berkata, "Saya pengen jadi tukang becak, Pak," gitu. Wah, seberapa saudara tertawa ya. Kemudian saya tanya, "Kenapa sih kamu pengen jadi tukang becak?" Dia berkata, "Karena papahku tukang becak." Lalu apa yang dilakukan oleh papamu sampai engkau pengen jadi seperti tukang becak, sebagai tukang becak? Lalu kemudian dia berkata, "Papa itu kalau pulang dia selalu bawa oleh-oleh gitu. Dia bawa oleh-oleh, roti kue Bandung, kadang-kadang martabak, dan saya senang kali kalau dia mau berangkat kemudian ajak saya, 'Kamu mau berangkat sekolah enggak?' 'Berangkat sekolah, ayo sama papa berangkat.' Dan kemudian saking kuriosnya ya, pengen tahu seperti apa kehidupannya, saya main ke tempat rumah. Di Kali Alang naik, ada pegunungan tuh, naik ke atas gitu. Dan kemudian di situ saya ngelihat rumah yang sederhana. Tapi rumah itu banyak ayam. Ayamnya bukan berlari-lari di sekitar kita, tapi tinggal di sotoh-sotoh rumah. Itu sebabnya kami tidak dipersilahkan masuk ke rumah. Anda bisa bayangkan kalau kita masuk ke dalam rumah, nah itu akan ada bom dari atas ke bawah, jeder gitu ya. Makanya kita ditemui di luar dan memang view-nya enak banget. Pas itu ada bulan purnama, jadi kita bisa nongkrong lihat bulan purnama. Cuma memang tidak ada kopi di situ, adanya teh. Ya bersyukur teh itu membuat kita dihangatkan dan merasa kehangatan keluarga itu luar biasa. Lalu belakangan saya tahu kedekatan seorang anak dengan ayahnya membuat ayah itu sebagai seorang hero, bahkan menjadi sebuah inspirasi yang begitu besar. Dan itulah sebabnya saya mendapatkan sebuah pernyataan, kalau aku besar,
aku mau jadi tukang becak. Karena dalam benaknya tukang becak itu hebat. Sejauh Anda dan saya mengenali Bapak Saudara secara jasmani, kedekatan kita dengan Bapak yang secara jasmani membuat sebuah pengenalan pribadi kita kepada Bapak surgawi. Entah itu jabatan, pekerjaan apapun, tapi kalau Anda merasa kedekatan yang luar biasa, perhatian, kepedulian, bahkan penyediaan itu, engkau akan berkata, enough is enough, cukup adalah cukup. Hingga ada sebuah lagu yang berkata, Jesus is enough for me, kan gitu ya. Lagu itu yang dikenali oleh seseorang penulis. God is enough for me. Tuhan itu lebih cukup, lebih daripada cukup. Nah, saya percaya seharusnya setiap kita memiliki pengenalan akan Tuhan seperti itu. Semakin kita kenal akan pribadinya, semakin Anda akan merasa bahwa dia itu menjadi sesuatu yang sejauh pengenalan Anda akan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai 14. Lihat bersama-sama dengan saya Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau Anda baca keseluruhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak takut, jangan takut, jangan galau, jangan gelisah. Dia berkata, percayalah kepada Allah, tapi juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak sekali tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu honai gitu, rumah-rumah bisa berbentuk susun, tetapi juga rumah-rumah yang begitu besar. Biasanya rumah-rumah itu ada penyediaan apapun yang disediakan, yang diperlukan. Seorang hamba Tuhan berkata, di rumah Bapakku itu banyak makanan, tidak boleh ada seorang pun mengalami kelaparan. Itu sebabnya di gerejanya selalu ada makanan buat siapa saja yang ke situ. Paling minim Indomie atau mie instan gitu. Sorry saya menyebut nama merek. Dan itu yang diungkapkan. Nah, dan kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu katakan amin. Baik, kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-12, kemudian kita lanjutkan ayatnya yang ke-13. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara perhatikan ini. Alkitab menunjukkan kepada kita segala yang kamu minta dalam namaku. Segala itu apa? Ya semua. Segala itu apa? Segala sesuatu yang Anda dan saya butuhkan, yang Anda dan saya perlukan. Dari bagian ini saya melihat bahwa Tuhan itu memberikan keleluasaan bagi orang-orang yang percaya. Permasalahannya adalah Anda percaya atau tidak. Saudara dan saya percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus atau tidak. Kalau di gereja ditanya, kamu percaya enggak kepada Tuhan Yesus? Pasti semua berkata percaya. Tapi akan dibuktikan
pada saat Anda menghadapi permasalahan-permasalahan. Nah, hal yang pertama yang bagi banyak orang seringkali kurang memperhatikan, yaitu pada saat Tuhan berkata, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Yang pertama sekali saya lihat, yang sangat dibutuhkan oleh semua orang adalah yang namanya pengampunan dosa. Mungkin kebanyakan orang menganggap remeh tentang sebuah pengampunan. Tapi buat saya sebuah pengampunan itu merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Karena perbuatan apapun juga yang saya lakukan akan menjadi sia-sia apabila tidak ada sebuah pengampunan. Suatu hari saya janji kepada anak saya, kita pergi ke suatu tempat yang nanti kita makan bersama-sama. Tanpa sadar bahwa waktu itu saya tiba-tiba ada orang yang datang. Biasanya tamu itu kalau datang dia merasa emergensi kan. Dan dia membutuhkan banget. Ini saya melihat jamnya dan kemudian istri saya sudah memperingatkan, anak-anak saya sudah rewel. Ayo pergi katanya mau pergi, ayo pergi katanya mau pergi. Mereka masih kecil-kecil. Dan saya berkata, wah saya nggak bisa ninggalin tamu ini. Kalau ninggalin tamu ini mesti nunggu sekian lama lagi. Karena dia begitu menceritakan, saya paling susah untuk menstop akan orang ngobrol, apalagi itu serius, dia cerita, saya susah sekali. Istri saya lebih jago, dia punya alasan 1000 alasan, dia mau cut dan kemudian tinggalin. Tapi saya itu susah sekali untuk tinggalin orang yang mau cerita seperti itu. Sehingga singkat cerita, hari itu lewat dan kemudian anak-anak saya pada sakit hati. Dan dia ingat bahwa papanya pembohong, ada merek pembohong, gak enak saudara. Saya coba untuk menghibur mereka, saya ajak mereka jalan-jalan, mukanya itu berbeda sama sekali. Sampai suatu hari saya minta maaf sama mereka. Saya cari kesempatan satu demi satu untuk saya ngobrol sama mereka. Dan kemudian saya berkata, saya minta maaf ya, Papa minta maaf. Karena kemarin waktu janji, Papa enggak menempati janji. Dan pada saat mereka berkata, ya Pak lain kali jangan gitu, kan kita itu pengen banget Papa mau berangkat sama-sama dengan kami, kan Papa sudah janji. Tapi saya bersyukur begitu mereka berkata, aku mengampuni, kami mengampuni. Hati ini begitu lega saudara. Tidak bisa digantikan dengan acara apapun, tidak bisa digantikan dengan present apapun, hadiah apapun, tidak bisa. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan baik kita seperti kain larah. Kalau kita mencoba untuk melakukan apapun juga, tapi tidak ada pengampunan, hatinya itu ganjel, katakan hatinya ganjel. Pernah perasaan hati saudara ganjel saudara, karena Anda merasa belum diampuni oleh seseorang. Buat saya lebih mudah mengampuni orang lain daripada saya datang meminta ampun, karena kan bergantung kepada orang yang memberikan pengampunan. Kalau saya melepaskan pengampunan kan bergantung kepada saya. Tapi kalau saya meminta ampun ya bergantung kepada orang yang memberikan pengampunan. Saudara bisa mengerti? Pada saat Anda datang kepada Tuhan, Anda tahu ada banyak pelanggaran, ada banyak dosa, ada pikiran-pikiran yang jahat, hati yang najis dan segala sesuatu. Pada saat Anda dengar Tuhan berkata, aku mengampuni engkau dengan pengampunan yang kekal. 1 Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10, Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Pada saat Anda datang kepada Tuhan mengaku dosa, maka Tuhan itu setia dan adil. Alkitab menunjukkan kepada kita dalam Yesaya pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18. Alkitab berkata, Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemirsi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pada saat orang diampuni, wah rasanya mak plong, buh makne sopo, plong gitu. Saya baru ngikuti program detox, saudara. Dan ada aturan-aturan yang disampaikan dalam grup, saya ikuti. Dan kemudian ditanya, bagaimana perasaannya? Wah rasanya sebah gitu. Wah rasanya enggak enak, badannya lemes dan perutnya itu sebahnya luar biasa. Sabar, karena selama 3 hari makannya makan vegan dan kemudian minumnya diatur paling tidak 3 liter. Dan ada minuman yang tertentu rasanya di mulut gak enak. Lalu kemudian tindakan-tindakan untuk membersihkan lidah dikerok pakai sendok bebek, saudara, dan kemudian dilakukan itu. Saudara bisa bayangin lah, saya cerita gitu saja. Dan pada suatu hari diajarin untuk melakukan sebuah tindakan dan kemudian begitu pembuangan rasanya lega gitu, saudara. Rasanya lega, perutnya bisa lega. Hati kita kalau bisa lega, beban berat itu sudah hilang. Kalau Anda ngerti begitu kasih Tuhan tuh melepaskan pengampunan atas kejahatan-kejahatan kita, maka Anda akan merasakan keteduhan, ketenangan, sukacita, damai sejahtera, dan gak ada beban. Karena segala sesuatu bersumber pada DOSA. Apa saudara? Yang membuat Anda tertekan, yang membuat Anda takut, yang membuat Anda ragu, yang membuat Anda malu, yang membuat apapun juga. Hati resah dan sebagainya, itu adalah DOSA. Begitu dosa Anda diampuni Tuhan, tahu dosa semerah darah, dosa semerah kirmisi dikuduskan menjadi putih seperti salju dan seperti bulu domba. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Saya hanya ingin tunjukkan kepada saudara sebuah keseriusan yang dilakukan oleh Tuhan pada saat memberikan kelepasan atas dosa umatnya. Yesaya 44 ayat yang kedua dikatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Begitu seriusnya Tuhan. Saudara tahu, saya menyadari ada banyak anak Tuhan yang sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk memuliakan Dia, untuk melayani orang lain, untuk mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan, untuk menumpangkan tangan atas orang yang sakit, untuk mengusir setan-setan dan sebagainya. Bahkan segala macam kesempatan diberikan kepada anak-anaknya. Tapi pada saat dia mau datang dan kemudian mau melakukan, hatinya resah sebab tiba-tiba ada roh penuduh yang berkata, kamu hidupmu kayak gitu, kotore, orang jamak, mosok kamu mau menumpangkan tangan atas orang itu. Apalagi ada pengajaran-pengajaran yang menyampaikan, hati-hati loh penumpangan tangan, kalau ada orang yang numpangi tangan atasmu, kita belum tahu latar belakang orang itu. Jangan-jangan tuh dosanya banyak, dan kemudian pada saat penumpangan tangan atasmu, maka dosa-dosanya transfer kepadamu. Pernah dengar itu, saudara? Membuat orang mengalami keraguan, membuat orang itu mengalami ketakutan.
kasih itu akan menjauhkan kita dari ketakutan. Kalau kita miliki kasih, maka ketakutan itu akan sirna. Just do it, lakukan apa yang Tuhan perintahkan lakukan. Mungkin Anda berkata, ya nanti kalau tidak mengalami kesembuhan, yang menyembuhkan siapa? Bukan Anda yang menyembuhkan. Ya kalau setannya ditengking orang Melayu gimana? Loh, urusan siapa? Anda lakukan dalam ketaatan. Ada seorang teman, dia memang apapun dia kerjakan. Besuk saya di Kalimantan dan kemudian kebetulan ada satu jemaat yang sakit TBC, saudara. Setiap kali batuk maka keluar darah. Ini teman saya dari Semarang ini datang dan kemudian, Pak Tri, ayo kita kunjungi orang itu. Baik. Lalu kemudian berhadap-hadapan, dia berkata, saya kan sudah cerita kepada teman saya ini. Dia berkata, tolong ambilkan minum. Saya pikir dia haus mau minum dan kemudian dia ambilkan minum. Begitu dia ambil minum, dia ambil dan kemudian entah jopo montro atau apa, dia sembahyang gitu ya, kumat kamit dan kemudian dia serahkan kepada orang itu, suruh minum. Tak pikir kayak dukun nih. Tapi itu sebuah ekspresi keyakinan dia merasa disuruh oleh Tuhan, diambil dan kemudian diminum. Sembuh, saudara. Itu hal yang seperti itu kadang-kadang membuat kita berkata, wah, luar biasa. Sebuah tindakan oleh karena ketaatan. Yang menyembuhkan siapa? Menurut saya bukan dia. Menurut siapa? Tuhan. Menurut saya Tuhan. Tuhan yang dia yakini pada saat Tuhan perintahkan dia untuk melakukannya. Ada seorang teman juga kunjungan kepada orang buta. Tiba-tiba dia ngambil tanah, diaduk pakai ludah dia dan kemudian ditempelkan ke matanya. Lalu kemudian coba dibasuh. Persis yang dilakukan Yesus. Hanya ini tidak sembuh, kalau Yesus kan sembuh. Enggak sembuh, saudara. Tapi dia yang penting dia melakukannya. Nah, kalau dia mau melakukannya tentang kesembuhan dan tidak, itu adalah Tuhan. Karena itu bagian dari latihan ketaatan. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-19. Yehezkiel pasalnya yang 11 ayat 19 dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Perhatikan, saudara, kebanyakan kita ini tegar tengkuk. Saya enggak boleh berkata kita. Kebanyakan saya itu tegar tengkuk. Karena apa? Karena saya ini seringkali bandel. Kalau Tuhan perintahkan apa, saya nunggu-nunggu dan kemudian saya pikir, benar enggak ya, benar ya. Kadang-kadang saya nunggu orang itu memberikan peneguhan. Walaupun orang itu enggak sadar bahwa apa yang dilakukan itu meneguhkan saya. Begitu meneguhkan saya jalan. Sebab saya ingin ada peneguhan-peneguhan. Mungkin seperti Thomas ya. Kalau enggak melihat kalau melihat baru percaya. Dan itulah yang seringkali saya alami. Bandel, saudara. Ada ketegar tengkuan. Tapi Tuhan latih dari hari ke sehari. Alkitab menunjukkan kepada kita ketegar tengkuan pada saat orang percaya kepada Tuhan. Tuhan ganti dengan hati yang baru dan roh yang baru buat mereka. Betapa pentingnya Anda dan saya sadar tentang kelepasan pengampunan dosa. Bukan hanya pengampunan dosa saja, tapi Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Begitu Anda sadar, Anda tahu, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, Tuhan melakukan hingga Anda berkata, God is enough for me. Yang pertama itu adalah pada saat Anda dan saya meminta kepada Tuhan memberikan pengampunan dosa, Dia lakukan dengan serius. Bahkan Alkitab berkata,
dosa semerah darah, kejahatan semerah kirmisi dikuduskan dan digantikan dengan hati yang baru. Pemberian yang kedua adalah yang Alkitab berkata, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Saya memikirkan apakah benar ya ini perkataan Tuhan. Serius saudara. Karena memang Tuhan mengerti persis akan dunia yang Anda dan saya tinggali. Suatu hari saya dalam perjalanan bersama dengan teman sudah diatur oleh salah satu agensi, karena kita berpindah-pindah. Ini agensi sudah menyiapkan, ada di hotel bintang 5 salah satunya. Nah, saya kadang-kadang teledor. Kalau di bintang 5 itu kan kuncinya enggak pakai kunci biasa, tapi kunci pakai kartu ya saudara ya. Dan kartu saya ketinggalan di dalam. Saya berkata kepada resepsionis dan kemudian, wah kartu saya ketinggalan di dalam, saya enggak bisa masuk. Lalu tenang enggak apa-apa, ini orang datang dan kemudian mari pakai kartu yang lain. Dan kemudian pakai kartu itu bisa masuk ke kamar saya. Rupanya kartu itu bisa digunakan untuk masuk ke setiap kamar, bahkan masuk ke gudang, bahkan masuk ke tempat-tempat yang memang khusus. Walaupun dia bukan pemilik, tapi dia dipercayai oleh pemiliknya. Dengan kartu itu dia bisa akses kemanapun, bahkan dia akses ke komputer untuk melihat siapa-siapa dan tempat-tempat mana yang begitu penting. Hanya menggunakan kartu itu. Dan dia berkata, ini yang disebut master key. Satu kartu bisa digunakan untuk macam-macam. Anda butuh makanan, masuk ke gudang makanan dengan kartu itu. Anda mau pergi kemana, gudang. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Menggunakan the master card. Kartu Mastercard seperti itu. Apa itu? Kuasa nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Kuasa nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena begitu Anda menyebut nama Tuhan Yesus, ribuan malaikat di surga, dia akan bersiap-siap. Anda berkata di dalam nama Tuhan Yesus, wah, malaikat surga akan datang. Nah, kebanyakan anak-anak Tuhan di masa sekarang itu suka ngeprank malaikat, saudara. Ngapa ngeprank? Karena dia mengatakan perkataan Yesus itu dengan sembarangan. Kalau saya melihat film-film dari Amerika atau tempat yang lain, itu setiap kali sial gitu, Jesus gitu, ngomong Yesus gitu. Kayak orang Indonesia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bolak-balik seperti itu saudara ya. Nah, cuma kalau mereka Jesus gitu. Malaikat jengkel. Pada saat ada anak Tuhan berkata, Jesus, wah mereka datang. Tiba-tiba ngapusi. Jadi diprangi sama anak-anak Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu pernah ngeprank malaikat? Bahaya saudara ya. Kalau pas Anda serius, Anda berkata di dalam nama Tuhan Yesus, malaikat cuek aja, paling dikeprank lah, diprank gitu. Orang itu suka ngeprank. Anda ngerti begitu nama Yesus itu berkuasa sebenarnya. Cuma kadang anak-anak Tuhan tidak menggunakan pada waktunya. Saya bersyukur teman-teman di grup Manyaran, Ibu Irna ya yang kemarin anaknya kecelakaan. Tolong doakan untuk ibu ini anaknya kecelakaan. Semua kemudian berkata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya sih dengar gitu senang sih ya. Ada sebuah kesepakatan. Karena 2-3 orang berkumpul sehati dalam namaku, Tuhan hadir. Dan memang terbukti siang itu dilakukan sebuah tindakan operasi karena pendarahan otak dan siang itu bebas.
Dan kita harus kawal sampai tuntas dan dia bisa pulang dengan kesembuhan. Kalau boleh percepatan kesembuhan. Kita berdoa bersama-sama. Yang saya berkata adalah sikap seperti itu, saudara. Itu dalam grup, itu enggak face to face, saudara. Yang Tuhan mau adalah pada saat di mana Anda dibutuhkan, menghadapi apapun juga. Kemudian Anda berkata, dalam nama Yesus. Dalam salah satu kelas pemuritan kami, ditanya sama mentor kami, Pak Tri, jemaat Anda yang memang sudah cukup dewasa pada saat menghadapi masalah apapun juga, mereka bisa menggunakan otoritas dalam nama Tuhan Yesus. Entah itu ngusir setan, entah itu doa untuk kesembuhan, entah itu hadapi masalah apapun juga mereka menyebut nama Tuhan Yesus. Dia tidak menyebut nama Pak Tri karena gembalanya. Kenapa? Seringkali kan tolong doakan, panggil Pak Tri supaya mendoakan kan gitu saudara ya. Saya berkata menurut saya hampir 100%, kalau salah minta maaf saudara ya. Saya hanya ingin supaya mentor saya tahu bahwa jemaat Manyaran ini setiap menghadapi masalah dihadapi bersama dengan Tuhan dan bukan orang lain. Karena orang yang bergantung kepada orang, Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya, terkutuklah. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan disebut apa? Berbahagia. Setiap kali Anda menghadapi masalah apapun juga, yang pertama-tama Anda sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Karena every knee, setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Gunakan otoritas itu saudara. Sebab memang Tuhan meng-create Anda, menciptakan Anda untuk Anda berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas semua makhluk yang ada di bumi. Bahkan kalau boleh saya katakan atas malaikat juga. Karena malaikat Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang disediakan untuk melayani orang-orang percaya. Loh, enggak ada kata amin saudara. Kalau begitu ngomong tentang malaikat takut ya gitu. Karena apa? Anda seringkali berkata, saya sih bukan malaikat, kalau saya masih berbuat dosa, jadi minta maaf, ini manusia biasa. Emangnya kamu diciptakan sama dengan malaikat terlalu rendah ya? Karena malaikat tidak butuh pengampunan saudara. Sampai begitu dosa dibuang. Tuhan mau mati untuk saudara dan saya, bukan untuk malaikat. Betul? Tuhan rindu Anda dipulihkan. Tuhan rindu supaya Anda menjadi seperti Dia. Karena itu ada rancangan awal. Allah menciptakan Anda dan saya serupa dengan gambar Dia. Amin. Itu sebabnya kalau ada teman-teman mereka berdoa gitu ya, kita berdoa minta malaikat Tuhan untuk menudungi kita, minta malaikat Tuhan untuk ngasih tahu kepada orang-orang yang utang supaya dibisikin telinga kanan dan kirinya, kalau kamu nggak bayar hari ini rugi ya. Saya ketemu dengan seorang pengusaha, dia tunjukkan orang-orang yang utang sama dia banyak banget. Ayo berdoa ya. Dia berkata, doa Tuhan minta malaikatmu berbicara pada ini sebutkan. Karena dia sudah nggak ada pengharapan. Dia minta algojonya untuk minta uang, untuk narik uang, nggak dapat. Dan kemudian kita ajak doa untuk perintahkan malaikatnya. Nggak berapa lama saudara, orang-orang itu datang dan kemudian mengembalikan utang-utang mereka yang begitu lama. Dia berkata, Pak Tri memang ya, malaikat Tuhan itu ciamik. Oh siapa yang bilang? Iya, kita berdoa untuk malaikat Tuhan tuh pergi menagih utang dan jadi mereka bisa membayar dengan baik dan lunas dibayar. Yang saya katakan kepada saudara, Alkitab mengajarkan kepada kata, minta apapun juga. Dan salah satunya adalah minta otoritas yang memang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Alkitab berkata, Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12, pada saat Anda percaya kepada Yesus, Tuhan berkata, Dia menjadi anak-anak Allah.
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Bahkan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kalau Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Salah satunya menggunakan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa itu, jangan panggil nama saya. Kalau nama saya nanti rugi saudara. Tapi panggil nama Yesus, dia akan datang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang ketiga, selain yang pertama tadi mengajarkan untuk minta pengampunan dosa. Yang kedua, minta otoritas yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang ketiga, barang siapa percaya kepadanya. Saudara, ini yang seringkali anak-anak Tuhan mudah sekali dikecohkan. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada jaminan, katakan ada jaminan. Jaminan hidup kekal. Jaminan itu yang membuat Anda teguh di dalam Dia. Saya mau sampaikan kepada saudara, rasul-rasul mereka dianiaya, Anda mengerti. Tidak sedikit di antara mereka yang digergaji, tidak sedikit di antara mereka yang dibakar hidup-hidup, tidak sedikit di antara mereka dimasukkan ke dalam kandang singa untuk dimakan. Dan memang kadang-kadang seperti yang dialami oleh Daniel, singa itu dikatup mulutnya. Tapi memang kadang-kadang mengalami sesuatu kematian di situ. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Dan orang itu mengalami ketakutan pada saat mengalami ketertekanan tertentu. Padahal Alkitab berkata bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berkata yang ketiga ini adalah jaminan hidup kekal. Jangan mau digesekkan dengan apapun. Murid-murid Tuhan menghadapi apapun juga dia berkata, di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pertimbangkanlah sendiri, mana lebih baik takut kepada Allah atau manusia. Manusia yang bisa membinasakan hanya tubuh tapi tidak bisa membinasakan jiwa. Tapi aku mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia yang bukan hanya membinasakan tubuh tetapi juga jiwa juga. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jaminan hidup kekal selama-lamanya. Menurut saya bukan nanti setelah mati, saudara. Hidup kekal itu diberikan kepada Anda dan saya di mana pada saat Anda percaya kepada Yesus. Dan keputusan-keputusan yang Anda ambil menunjukkan kepercayaanmu kepada Tuhanmu. Yang membuat Anda berkata, aku tidak akan pernah diserongkan. Aku tidak mungkin dibuat murtad lagi, sebab aku tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena pada saat Anda percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, pada saat Anda percaya maka Tuhan itu memberikan kehidupan yang kekal. Apapun yang Anda minta, bahkan saudara ini yang terjadi. Sebelum Anda dan saya meminta, Tuhan ngerti persis akan sebuah kebutuhan yang paling mendasar. Yaitu apa? Dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku tidak pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan roh penolong yang lain. Dia akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Pak Tri kok seringkali ngomong seperti itu. Ini penting saudara. Karena ada banyak orang dia tidak sadar betapa hebat kuasa Roh Kudus yang Tuhan kirimkan untuk menyertai anak-anak Tuhan. Kuasa Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh sehingga orang itu melecehkan dengan kata-kata bahasa roh. Buat saya bahasa roh begitu penting buat pribadi.
Karena itu membangun iman saya. Buat orang lain gak percaya terserah. Tapi buat saya pribadi, dari pengalaman hidup saya melayani Tuhan sekian puluh tahun, bahasa roh itu menguatkan iman saya menghadapi apapun. Membuat tidak takut karena Tuhan menyertai. Tetapi Roh Kudus itu disebut sebagai penghibur. Menghibur dikala Anda mungkin merasa kesendirian. Ada orang-orang tertentu di tengah keramaian tapi mereka mengalami kesendirian. Pernah enggak saudara mengalami seperti itu? Ada banyak orang tapi mengalami kesepian, saudara. Karena apa? Saya percaya sebenarnya roh itu ingin menarik Anda untuk dekat dengan pribadinya. Anda ingin diajak ngobrol secara pribadi. Anda mengalami kesedihan, Tuhan ingin memberikan penghiburan. Dan di situ Roh Kudus juga diajarkan sebagai roh yang menuntun kita ke seluruh kebenaran. Kebenaran apapun. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Maurice Lulu. The truth is parallel. Kebenaran itu sejajar. Membuat Anda dan saya bisa diberikan pengertian. Untuk Anda berkata, oh ini kebenaran Tuhan yang menolong saya. Walaupun itu dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Karena roh saudara yang akan menolong, melihat ini kebenaran yang memang membuat kita bisa ngerti bahwa itu adalah roh yang sama. Dan kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita, roh itu akan menuntun kita dalam segala sesuatu dan bahkan memampukan Anda dan saya membuat bisa menghadapi masalah apapun juga. Tiba-tiba ada kecerdasan ilahi yang akan menolong Anda dengan hikmat-hikmat tertentu, dengan sikap-sikap tertentu yang membuat Anda bisa lepas atas semua permasalahan. Hingga Anda berkata, wah ini bukan saya, ini adalah Tuhan yang memampukan saya. Amin saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara perhatikan ini, Roh Kudusnya akan membangkitkan. Mungkin ada kefrustasian yang secara fisik tidak mati gitu ya. Tapi berapa banyak orang masih gagah, kemudian dia sendiri punya talenta tertentu, tapi seperti mandek. Pernah lihat komputer hang atau mungkin HP saudara muter terus orang jalan-jalan. Sebel enggak? Sebel saudara. Demikian juga dengan Tuhan lihat hidupmu ini, orang sudah dikasih hikmat, diberikan kekuatan, diberikan talenta, kok enggak laku-laku? Kok enggak jalan-jalan? Kok enggak melakukan sesuatu? Orang kemudian gemes kan saudara. Tapi itulah kebanyakan kita. Kenapa? Enggak ada hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Punya talenta, punya kekuatan, punya modal, punya segalanya. Tapi matanya sepertinya ditutup. Dan tidak melihat kesempatan yang dibuka. Ada orang-orang yang sederhana yang justru Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan sehingga dia menjadi terang bagi dunia ini, memberkati banyak orang. Tapi berapa banyak orang yang kelihatannya itu aktif dalam ke gereja, tapi dalam pikirannya cupet gitu ya. Sehingga hanya agamawi saja kehidupannya. Bahkan tindakan-tindakannya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Roma 10 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Ia telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Apa saja. Begitu Anda percaya kepada Yesus dan kemudian Roh Kudusmu itu akan menolong Anda mengalami terobosan demi terobosan. Ada banyak orang kurang memaksimalkan roh yang ada, yang sudah Tuhan kirimkan. Sehingga roh hikmat itu, roh kecerdasan itu,
roh yang memampukan kita untuk survive itu tidak berfungsi. Mulai hari ini saudara, undang Roh Kudusnya untuk berkuasa atas hidupmu. Ngobrol sama dia, Tuhan apa yang harus aku lakukan. Setiap hari kok aku seperti ini. Aku minta anugerah biar ada terobosan demi terobosan setiap hari. Membuat kita menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan yang mengajarkan kepada kita, minta apapun juga. Yang pertama, Tuhan mengajarkan untuk kita rilis atas dosa-dosa kita. Yang kedua, Tuhan memberikan otoritas kepada masing-masing kita. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa saudara? Tuhan ingin supaya setiap kita ngerti ada sebuah jaminan kehidupan yang kekal. Yang keempat dan yang terakhir, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita supaya kita itu minta hadirnya setiap saat, setiap waktu. Musa dia berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku. Apa? Dengan kasih karuniamu. Dia ngomong saudara, ada sekitar 2 juta umat Israel. Mereka hanya menggerutu tatkala mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka berkata di Mesir lebih enak daripada kita ke padang gurun. Siapa yang mengajak kamu ke padang gurun? Kita tidak hanya berhenti di padang gurun. Ada sebuah tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Kita hanya melewati saja. Untuk apa? Membentuk hati kita supaya kita kenal akan Tuhan. Kalau Anda sedang menghadapi masalah-masalah, lihatlah itu seperti padang gurun yang sedang melatih Anda dan saya supaya kita itu mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kalau Anda berkata kok rak selesai, semakin Anda berkata enggak selesai, ya sepertinya Tuhan jauh dari hidupmu. Tapi kalau Anda berkata aku percaya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau, Anda akan melewati itu semuanya. Amin saudara. Karena sesungguhnya di dalam Dia kita ini sudah dibebaskan. Saya boleh berani berkata, dosa masa lampau, dosa saat ini, dosa yang akan datang sudah diselesaikan oleh Tuhan di dalam 2000 tahun yang lampau seharusnya. Cuma pada saat Anda melewati, disinilah pelatihan untuk Anda percaya. Darahnya mengalir dengan kuat dan sudah menyelesaikan permasalahan saya. Sebab kekuatan yang paling ditakuti oleh manusia, kematian dan dosa. Itu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Hingga Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Dan supaya kamu memiliki hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Amin. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan buat kita. Kalau hari ini Anda masih mengalami struggle, coba pikiran kita diarahkan kepada janji-janjinya. Tuhan Engkau yang berjanji, aku mau percaya anugerah-Mu cukup bahkan melimpah dalam hidupku. Ada sebuah ilmu yang seringkali kalau kayak dia berkata ilmu itu adalah ilmu tarik menarik yang diambil dari Alkitab sebenarnya, dan sekarang ini menjadi salah satu sains, mungkin cabang dari psikologi saudara. Apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi, apa yang kamu inginkan itu akan terjadi. Karena pada saat Anda memikirkan sesuatu, maka seperti magnet yang akan menarik sesuatu yang memang akan membawa itu akan terjadi. Karena dengan pikiran kita, dengan hati kita itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan ini dunia sedang heboh. Banyak orang yang membuat buku itu saudara. Dan kemudian sumbernya memang Alkitab. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jangan berpikir hanya iman di dalam Kristus, tapi orang itu beriman menurut versi mereka masing-masing itu terjadi saudara.
Karena manusia adalah manusia roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Nah, cuma nanti ujung-ujungnya kejadian itu menolong dia untuk hidup kekalkah, atau kejadian itu akan menarik dia untuk binasa selama-lamanya. Buat Anda dan saya sudah diberikan rahasia. Pikirkan di dalam Kristus, sebab hanya satu jalan, hanya satu kebenaran, hanya satu kehidupan. Siapa? Yesus. Amin saudara. Saya berharap Anda mengerti. Minta supaya hadirnya senantiasa dalam hidup masing-masing kita. Daud sendiri berkata tatkala dia jatuh dalam dosa. Dia berkata, create in me and clean my heart, oh Lord. Dia berkata, biarkan engkau yang menciptakan sesuatu yang baru dalam hatiku. Engkau yang menguduskan hatiku. Sebab semakin aku menyembunyikan akan dosa-dosaku, tulang-tulangku menjadi rapuh seperti api yang disimpan dalam gelembung baju. Tapi pada saat dia mengungkapkan akan dosa-dosanya, maka ada kemenangan. Dia berkata, jangan rohmu itu lalu dari hidupku. Dia ingin Roh Kudusnya senantiasa ada bersama-sama dengan dia. Musa sendiri dia berkata, kalau engkau tidak beserta aku tidak mau berjalan. Daud mengajarkan, jangan rohmu itu lalu dari hidupku. Rasul Paulus dia berkata, sebuah perkataan yang kuat disampaikan oleh Rasul Paulus. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 3, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang 11. Dia berkata, baca sama-sama dengan saya, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan saudara, buat dia bukan suatu rahasia. Dia melihat pribadi Yesus dalam penderitaannya, bahkan sampai kematiannya, bahkan sampai kebangkitannya, bahkan sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini luar biasa. Nah, kalau Anda bisa ngerti, pada saat mengalami penderitaan, kebergantungan dia tahu persis ini bukan pribadi manusia biasa. Dia menyerahkan akan hidupnya, dan kemudian dalam kematiannya itu mengalahkan maut, saudara. Bukan mangut, tapi maut. Dia mengalahkan maut, bahkan kunci Allah maut itu dipegang, diambil. Hanya dengan melalui kematiannya, maka dia mengambil kunci Allah maut. Walaupun dia adalah pribadi yang maha, tetapi dia mengikuti akan hukum-hukum yang dibuatnya sendiri. Dia tunduk kepada hukum itu. Dia masuk ke dalam dunia yang paling bawah. Dia mengambil kunci Allah maut itu. Dan dia berkata, segala kunci ada di telapak tanganku. Dan disitulah Tuhan ingin katakan kepada kita. Seperti Paulus, aku ingin mengenal akan kuasa penderitaan, kuasa kematian, kuasa kebangkitannya, supaya aku sendiri akan menerima pada saat mati, dia akan menerima akan kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada rahasia lagi. Pada saat Anda menderita, Anda tahu ini bagian dari penderitaan yang dialami oleh Yesus. Pada saat mengalami apapun juga, Anda berkata, aku tidak sendiri, sebab Kristus Yesus Tuhan yang ada di dalam aku jauh lebih besar dari kuasa dunia ini. Amin. Saya berharap 4 perkara yang Tuhan ingin ajarkan buat kita semua, supaya kita bisa menangkap. Ada kesimpulannya. Yang pertama, Tuhan Yesus mau supaya Anda dan saya diampuni dosa-dosamu. Dosa apapun juga, segala dosa. Yang kedua, Tuhan ingin supaya Dia memberikan kuasa atas setiap kita, menjadi seperti Dia. Yang ketiga, Tuhan memberi jaminan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dan yang keempat, Tuhan memberikan kesempatan supaya Anda dan saya memiliki sebuah kedekatan. Walaupun Dia sendiri berkata,
Aku itu adalah Immanuel. Tapi berapa banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan selalu Immanuel, Immanuel. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Upon us, with us, in us. Upon us mengurapi kita, with us di dalam diri kita. Dia membangun manusia dalam kita, mengoreksi supaya kita hidup benar senantiasa. With us, dia akan melindungi dan menyertai pelayanan kita. Apakah saudara diberkati? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan sebuah pujian. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Pakai senon. Naik lagi. Kau berharga di mataku, mulia pandanganku. Kau berharga di mataku, aku yang kau berharga di mataku. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku. Aku yang mengasihi, aku yang mengasihi. Aku panggil, kau ku tebus. Aku panggil, aku tebus. Ku jadikan milik kesayanganku. Kau betul, kau ciptakan untuk seringkali manusia mengexcuse diri kalau dia tidak sanggup. Ya aku kan manusia biasa, aku kan bukan malaikat. Seringkali orang berkata mengexcuse diri, ya kan aku manusia biasa kalau aku jatuh dalam dosa. Kadang-kadang aku marah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang menunjukkan kemanusiaanku. Saudara, ada sebuah target sebenarnya. Waktu Tuhan menciptakan Anda, supaya Anda dan saya menjadi seperti Allah, Alkitab berkata. Cuma kadang-kadang kita dibohongi sama iblis. Mana mungkin manusia bisa jadi seperti Allah. Oh, itu rencana Tuhan. Alkitab berkata dia menciptakan Anda serupa segambar dengan dia. Dan kemudian Anda direndahkan sedemikian rupa. Bahkan banyak di antara kita
diajarin untuk belajar dari binatang. Dan karakter binatang itu sangat mengerikan. Seringkali kita nggak menghargai akan rancangan yang Tuhan telah siapkan. Hari ini izinkan Tuhan memulihkan kehidupanmu. Hari ini izinkan Tuhan mengubah pikiran kita. Hari ini izinkan Tuhan mengangkat derajat untuk menjadi seperti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Kalaupun engkau dosa di beberapa waktu yang lalu, Tuhan memberikan jaminan. Kalau engkau mau mengaku saja, Dia berkata, aku setia dan adil. Aku mau mengampuni engkau. Janji Tuhan, Dia berkata, dosamu semerah darah, semerah kirmisi bisa diubahkan. Asal kita sadar dan mengakuinya. Betapa banyak orang itu sombong. Dia pikir dia bisa menyelesaikan dosa-dosanya dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Gak akan mungkin, saudara. Sebab perbuatan baik kita seperti kain larah di hadapan Tuhan. Hanya langkah sadar akan dosa-dosa dan minta ampun, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Amin, saudara. Pada saat Tuhan berkata, minta apa saja. Jangan minta yang lain. Orang berpikir, aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil, aku pengen punya istri, pengen punya suami. Itu hal yang kecil. Minta, saudara, sebab Tuhan memberikan otoritas buat setiap kita. Bahkan yang ketiga, Tuhan ajarkan kepada kita, minta hidup kekal yang Tuhan telah menjadi jaminan atas hidup kita. Dan Dia sendiri yang mengajarkan kepada kita supaya setiap kita disertai oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka keberhasilan dan keberuntungan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berkata, engkau sangat berharga di mataku. Kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, aku butuh engkau hari ini, Anda boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Tinggi-tinggi saudara, tinggi-tinggi. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapanmu. Tanda sangat membutuhkan engkau. Firman-Mu berkata, orang yang datang kepadamu dengan haus dan lapar, maka engkau sendiri yang membuat setiap kami dipuaskan, disegarkan, dikenyangkan. Tuhan meminta anugerah-Mu, engkau melihat hati setiap pribadi anak-Mu. Apa yang kau janjikan kau penuhkan, Tuhan. Ampuni 2, 3, bahkan 4 perkara yang tidak berkenan di hati-Mu. Engkau yang menguduskan, Engkau yang mentahirkan, Engkau yang memampukan anak-Mu ini melewati akan permasalahan dengan hikmat-Mu sendiri. Kau berharga di mataku, ya Tuhan, ya menggantikan dengan kekuatan-Mu, yang memberikan pemulihan dengan hikmat-Mu.
dengan kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan anak-anak-Mu untuk melewati semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mau percaya dalam waktu Tuhan yang terbaik itu akan menjadi perubahan yang luar biasa. Percayakan setiap anak-anak-Mu kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan mendengar pengumuman dan juga kami akan membawa persembahan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Kau berbicara pada masing-masing kami, biar dalam ketaatan kami melakukannya, oleh karena Engkau yang dimuliakan dengan harta kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, silakan saudara duduk. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Yang pertama saya undang Pak Teguh, mungkin akan sampaikan pengumuman berhubungan dengan acara Paskah. Mari silakan. Ini Pak Teguh jadi ketua panitia. Tepuk tangan. Bangga Pak Teguh. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kami mewakili tim kepanitiaan Paskah yang sudah terbentuk 2 minggu yang lalu, ingin menyampaikan sehubungan dengan perayaan Paskah ini, kami telah menyediakan amplop Paskah dalam hal ini yang bertujuan untuk apabila Bapak Ibu terbeban untuk memberikan persembahan kasih atau taburan dalam rangka Paskah ini, dipersilahkan untuk menyampaikannya lewat amplop yang sudah ada stempel Paskah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini atau sudah minggu yang lalu ya terima amplop dengan stempel biru logo persembahan kasih Paskah, itu bisa digunakan untuk menyampaikan persembahan kasih. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan dari tim panitia Paskah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya ada Putri yang akan menyampaikan akan pengumuman. Silakan Putri. Putri apa sama Bu Olga? Bu Olga. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Terima kasih yang Pak Teguh, Ketua untuk Paskah. Saya yang mengkoordinir untuk acara romantic dinner, ya. Udah bisa ditayangkan, Nathan? Oke, tunggu sebentar. Bapak Ibu, acara romantic dinner akan diadakan nanti sore jam 5. Memang ini untuk pasangan-pasangan yang sudah mendaftar ya. Kurang lebih ada nanti malam akan ada 30 pasang ya. Nah Bapak Ibu memang ini tempat terbatas, jadi kita berharap ini nanti setelah ibadah tim panitia youth akan membantu untuk mengeluarkan kursi dan mengatur semua. Tepuk tangan dulu buat panitia ini dan tim youth yang luar biasa dan pasangan Monik dan Jamie, Daniel dan Niken, Giver dan Nana, ini dewasa muda, mereka baru di bawah 5 tahun ya, jadi mereka jadi panitia saja ya. Nah acara romantic dinner, sudah lama saya sama Pak Tri itu pingin ada acara tentang pasutri ya, cuman belum terlaksana, karena memang waktu, situasi, kondisi dan belum bisa gitu ya, belum sempat dan puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan secara sedikit didesak dan kita membuat acara ini. Dan ini juga acara sama dengan di pusat, walaupun nanti acaranya agak berbeda ya. Dan kita akan sudah siapkan semuanya
Dan saya berterima kasih juga buat teman-teman yang sudah membantu. Ada satu dasar ayat yang baik, yaitu ketika saya merenungkan acara ini ya, di dalam kitab Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Bapak Ibu, acara ini bukan acara sekedarnya, bukan acara ya mengikuti pusat, enggak gitu ya. Saya itu tidak suka yang begitu-begitu, kalau Tuhan sendiri tidak suruh saya tidak mau. Karena saya tahu betapa kita akan nguras tenaga, waktu, dana, kalau hasilnya nothing itu saya tidak mau. Saya pingin sesuatu yang saya kerjakan walaupun saya capek, walaupun saya berkorban, tapi itu sesuatu yang berarti buat Tuhan dan juga buat jemaat. Terutama untuk suami istri ya. Tidak memandang usia pernikahan, semakin lama usia pernikahan saya dengan Pak Tri 30 tahun ya. Saya ngecek nih angka 30 ya, saya orangnya suka nyelidik gitu ya. Itu angka yang baik gitu ya. Semua angka baik dibuat oleh Tuhan kalau sesuai dengan Alkitab ya. Nah ini ayat Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Berkata, aku akan menjadikan engkau istriku. Istrinya Tuhan, kayaknya itu huruf besar. Untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Kok Tuhan ngomong seperti itu ya? Mungkin Bapak Ibu jarang ya dengar ayat ini ya. Kata-kata dan ayat 19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ini salah satu dasar. Kita pingin dikatakan oleh Tuhan bukan hanya istri ya. Tapi ini Tuhan berkata istri. Betapa pentingnya seorang istri itu di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak akan bisa mengalami ayat ini kalau kita tidak pernah mau belajar, kita tidak pernah mau tunduk kepada firman Tuhan. Makanya kita buat acara ini. Kita berdoa, benar-benar berdoa untuk apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan sudah tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ya, nanti saya berharap para peserta minta tolong untuk tidak terlambat ya. Datang jam 16.45 menit. Please kalau bisa jangan terlambat. Nanti Bapak Ibu pulang ya, istirahat dan mungkin kalau tidak Bapak Ibu tidak ada aktivitas istirahat di rumah. Supaya nanti Bapak Ibu bisa datang ke tempat ini dengan tepat waktu ya. Kita jam 5 kurang 5 akan segera dimulai. Kenapa? Karena ini waktunya sangat berharga ya. Sudah didesain semua supaya tidak ada keterlambatan waktu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu 16.45 sudah hadir dan akan menikmati suasana yang luar biasa nanti pokoknya ya. Nah jadi saya berharap tidak terlambat Bapak Ibu ya. Ini tidak saya tulis di grup ya, tapi ini saya umumkan sekalian. Buat Bapak Ibu yang tidak ikut ya, tidak ikut acara ini tidak apa-apa. Bapak Ibu akan dapat berkatnya juga ketika Bapak Ibu mendoakan dari rumah, dari mulai sekarang mendoakan, pasti Bapak Ibu akan dapat berkatnya. Kita berdoa suatu saat kita akan membuat acara single parent ya, suatu saat kalau Tuhan izinkan dengan cara Tuhan kita akan buat itu. Jadi enggak usah khawatir ya, Bapak Ibu jemaat dimanapun yang tidak ikut acara nanti malam, tetap saya percaya ada blessing Tuhan juga buat Bapak Ibu. Amin. Kemudian untuk dress code-nya Bapak Ibu peserta, maaf ya Bapak Ibu bukannya nih saya ini 30 tahun pernikahan saya dengan Pak Tri. Kalau ada yang lebih saya mohon maaf, bukannya mau merintah-merintah ya. Enggak, tapi ini kita ingin memberikan yang terbaik. Anggap aja ini kita sedang latihan jadi mempelainya Tuhan ya. Tuhan itu kalau kita menikah gitu ya nggak mungkin kita pakai bajunya yang asal-asalan. Itu baru menikah, apalagi kita menghadap raja di atas segala raja. Jadi saya berharap kita akan pakai dress code-nya yang agak spesial, tidak usah beli, tidak usah mahal, tapi yang pantas gitu ya. Misalnya yang laki bisa pakai jas atau batik, yang ibu-ibunya bisa pakai dress atau baju yang terbaik dan didandan gitu ya, yang rapi gitu ya. Biar nanti nggak minder ngelihat teman-temannya misalnya pada ayu-ayu ganteng-ganteng ya, Bapak Ibu juga bisa oke ya.
bukan penampilannya yang dilihat ya, memang hatinya. Tapi ini biar kita semua nyaman dan kita bisa enjoy menikmati acara ini dan kita diberkati. Nah, itu ya dress code-nya Bapak Ibu yang peserta. Akan ada surprise, akan ada door prize ya. Ini spesial ya. Nanti mungkin 1 jam akan di-sharekan, akan saya share tentang rundown acaranya. Jadi jam 5 mungkin jam setengah 5 saya akan share rundown acaranya ya, setengah 5 sore. Jadi itu saja ini acara, saya berharap Bapak Ibu peserta bisa sungguh-sungguh ya dan bisa persiapkan hati supaya blessing yang sudah Tuhan siapkan bisa kita terima seutuhnya. Oke, terakhir sudah siap? Oke, kita lihat undangannya. Di situ ada sesuatu yang menarik ya. Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu, di bawah-Mu. Bapak Ibu, itu tertulis Tuhan Yesus ya. Artinya Tuhan Yesus yang mengundang Bapak Ibu peserta. Bukan saya sama Pak Tri. Makanya siapa yang mendaftar, yang hadir, yang menghargai, mari datang nanti sore. Biar Tuhan yang mengundang, blessing yang sudah Dia siapkan akan diterima Bapak Ibu semuanya. Amin. Itu saja pengumumannya. Semangat, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan membawa hati kita kepada Tuhan dan ucapan syukur kepada pribadinya yang luar biasa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Di tengah-tengah kita ada Ilham yang mendapatkan mujizat. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Karena dia kecepit saudara. Kemarin tuh, aduh waktu rapat itu enggak bisa apa-apa. Sekarang bisa bangkit berdiri, bisa duduk, luar biasa. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang luar biasa dan membawa hidup kami sebagai korban di hadapan-Mu. Kami tahu hari demi hari yang Tuhan izinkan kami lalui akan sangat membahagiakan, membuat setiap pribadi kami semakin exciting di dalam Engkau Tuhan. Sebentar kami juga akan pulang ke tempat kami masing-masing dan biarlah Engkau Tuhan yang telah mengetuk hati kami untuk kami melakukan dalam ketaatan sehingga hidup kami menyukakan akan Tuhan. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan Engkau melewati jalan-jalan apapun juga, membuat Engkau berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang percaya dan diberkati berkata, amin.